Halo guys, welcome channel Eza Kajang Lako. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rizita SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Dengan fasilitator Ibu Dwi Retnowati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yeni Herianti SPD. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pemateri, yaitu yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran saya di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan agar lebih baik di kelas saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum pembelajaran modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau berupa ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggap bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup banyak. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun ada afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau modul pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran menyenangkan
menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan saya pun harus mempelajari karakter tersebut. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21 dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakninya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegangan teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran dapat tidak segera lagi saya terapkan di kelas tetapi merancang pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran tidak lagi menuntut dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Pembelajaran tidak lagi menerapkan pembelajaran abad ke-21 dalam pemikiran. Pembelajaran tidak lagi menuntut, yakninya berpikir kritis, kreatif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi berpegang teguh dengan konsep memerdekakan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalinkan komunikasi yang baik. Itulah tadi video penjelasan koneksi antar materi modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.